Amin. Shalom. Shalom. Dalam konteks ini, saya akan membaca teks ini adalah dari Roma pasal 1. Saya akan mulai dengan ayat 1. Jadi, hola, buenos días. Hola, bilang hola. Hola. Buenos días. Ya, mengapa harus belajar bahasa Spanyol? Ya, karena penting sekali. Paulus, waktu dia menulis surat ini, sebetulnya dia mau ke Spanyol. Ya, keinginan Paulus adalah membawa Injil ke Spanyol. Jadi saya kira semua di sini harus belajar bahasa Spanyol. Amin. Ya, jadi ini yang latar belakang Paulus. Sebetulnya dia belum pernah ke gereja di Roma. Ada yang bilang Petrus buka gereja di Roma, sebetulnya tidak ada bukti. Ada yang bilang yang lain, sebetulnya kita belum tahu siapa benar-benar mulai gereja di Roma. Tapi Paulus ingin ke sana dalam perjalanan ke Spanyol. Dan saya akan membaca pasal 1 ayat 1. Mari kita buka firman Tuhan. Saya akan membaca dari terjemahan baru versi 2. Mungkin sedikit beda. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Hari ini saya dan tim saya akan mentor beberapa mahasiswa dan akan bawa saudara untuk penginjilan. Jadi mengapa saya pilih teks ini? Karena yang pertama saya mau membagikan surat ini cukup jelas. Surat ini dari Paulus. Dia bilang hamba Kristus Yesus. Yang siapa belajar bahasa Yunani di sini kalau lihat itu hamba sebetulnya kalau jujur ini kata budak. Dari Paulus budak Kristus Yesus. A slave dari Kristus Yesus. Saudara merasa Anda budak Kristus Yesus? Mungkin belum? Ya. Jadi mungkin butuh lihat. Karena ini sebenarnya benar. Jadi kita butuh belajar lebih dalam. Jadi Paulus bilang, dari Paulus hamba Kristus Yesus, budak Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Ya. Yang kedua, dia menjadi rasul karena utusan dia langsung dari Yesus dan dikuduskan, dibagikan, diambil dan dipisah untuk apa? Memberitakan Injil. Ya, tadi saya menjelaskan mengapa saya pilih teks ini, tapi saya juga mau membagikan bahwa semua di sini tergantung dengan Injil. Kalau tidak ada Injil, tidak ada sekolah ini. Setuju? Setuju. Kalau tidak ada Injil, tidak ada gereja. Ya. Tidak ada sama sekali. Jadi, tugas nomor 1 untuk semua di sini adalah Injil. Oke, saya mau kita lebih dalam dengan itu. Lihat ayat 5. Paulus menjelaskan dalam ayat 5 pasal 1, dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Percaya dan taat kepada apa? Injil. Jadi dia menerima anugerah. It's a gift.
Ya, memberitakan Injil adalah satu anugerah. Bercuma-cuma atau cuma-cuma tidak layak diterima. Tapi Allah kasih kepada kita hal itu. Lihat ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin apa? Memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Jadi satu alasan mengapa Paulus mau ke Roma adalah memberitakan Injil. Okay. Saya mengharap saudara-saudara di sini belajar supaya Anda juga siap apa? Memberitakan Injil. Okay. Walaupun Anda guru untuk sekolah, guru agama, goal utama Anda adalah memberitakan Injil. Pendeta, goal utama adalah memberitakan Injil. Gembala nomor 1 adalah memberitakan Injil. Semua di sini harus sadar bahwa nomor 1 dalam tugas kita adalah memberitakan Injil. Lihat ayat 16. Nah, ini agak berbeda versi 2 daripada versi 1. Sebab aku tidak malu terhadap Injil. Kalau versi 1 bilang apa? Keyakinan yang kokoh, benar? Tapi kita belajar bahasa asli. Apa yang firman Tuhan bilang dalam bahasa asli? Sebab aku tidak malu terhadap Injil. Paulus bangga dengan itu. Saya tidak malu, firman Tuhan dia bilang. Saya tidak malu, jadi saya akan memberitakan Injil. Kemana-mana saya akan memberitakan Injil. Siapa saja saya akan memberitakan Injil. Bukan hanya keyakinan yang kokoh, bukan. Dia tidak malu. Dia dikuduskan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dia mau melakukan apa di Roma? Memberitakan Injil. Nah, saya mengharap saudara mulai belajar bahwa ini sangat penting untuk saudara. Oke? Jadi saya mengharap semua saudara di sini dapat skill untuk memberitakan Injil, tapi lebih daripada itu, saya mengharap saudara dapat kasih untuk manusia supaya ingin memberitakan Injil. Mari kita lihat. Kami akan maju ke pasal Roma mulai dengan ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8 dan terus. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Benar? Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari apa murka Allah? Apa murka? Kata murka. Ya. Lihat ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima apa? Pendamaian itu. Nah, saya mau saudara kembali ke ayat 10. Ini yang menarik. Paulus bilang, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru. Apa? Kata yang lain artinya seteru. Apa?
Ada kata, tahu kata seteru? Musuh. Musuh. Sekarang di berita malam ada Amerika, Israel dengan Iran, benar? Musuh ya. Iran mau habis menghancurkan Israel dan Amerika, benar? Jadi sungguh-sungguh musuh. Nah, yang menarik, menurut mata Allah, pandangan Allah, kita musuh dia. Itu yang menarik. Apakah Anda merasa Anda musuh Allah? Ya, karena sekarang di sini. Tapi lihat dulu. Sama sekali saudara tidak mau apa-apa dengan Tuhan. Saya tahu dalam hidup saya juga, sebelum saya percaya kepada Yesus, Tuhan tidak penting. Lihat, dari sekolah, dari SD sampai sekarang, Anda belajar apa? Evolusi. Ada Allah dalam evolusi? Sama sekali tidak ada. Manusia mau menghancurkan, mau menghapuskan Allah. Karena apa? Manusia adalah musuh Allah. Tanpa Yesus, kita musuh Allah, termasuk saudara. Ini yang menarik sekali. Kita butuh mengerti itu. Dari dulu kita musuh Allah. Lihat di sejarah sekarang, bahasa Inggris dulu before Christ, ya sebelum Kristus, dulu Anno Domini AD, in the year of our Lord, dalam tahun Tuhan. Sekarang mereka berubah itu. Before Christian era, sebelum zaman Kristen, bukan sebelum Yesus. Dan sekarang ya, Christian era, ya, zaman Kristen. Bukan in the year of our Lord. Jadi manusia secara ilmu, orang ilmuwan juga masih mau hapus siapa? Tuhan. Mengapa? Karena kita musuh. Lihat, mengapa Injil penting? Lihat ayat 8 lagi. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati. Walaupun kita musuh, Yesus meninggal untuk kita. Kuasa bukan hanya untuk salib, itu alat Yesus pakai. Kuasa adalah dengan Yesus yang melakukan hal itu. Mengapa itu penting? Ya, saya terima Yesus, ada pendamaian. Tapi mari kita maju mendengar Paulus lagi. Tolong buka 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Saya akan mulai dengan ayat 17. Nah, satu hal, bahasa Inggris pendamaian, bahasa Inggris itu kata reconcile. Saya lihat itu di kamus. Ya, reconcile, rekonsiliasi. Ya. Yang menarik itu artinya to restore to friendship or harmony, restorasi hubungan. Itu yang Allah melakukan, itu Yesus melakukan di antara Allah dan kita. Allah bukan musuh. Allah penuh dengan kasih, tapi kita orang musuh tidak mau sama sekali apa-apa dengan Allah. Sebetulnya Anda benci Allah sebelum ada Yesus. Alasan mengapa Anda di sini
ini bukan karena Anda cari Allah, Allah cari Anda. Tempat ini kosong kalau tidak ada kasih Allah. Sadar itu? Tempat ini kosong kalau tidak ada kasih Allah. Gereja-gereja ini kosong kalau tidak ada kasih Allah. Jadi Allah restorasi hubungan. Mengapa dia restorasi hubungan? Ingat Adam dan Hawa makan apa? Ya, apel. Mungkin nggak tahu apa. Tapi ini dosa ya. Tapi yang paling dosa mereka bahwa mereka menolak Allah. Pada waktu itu mereka bilang, kami tidak mau jalanmu, kami akan mencari jalan sendiri. Sama untuk Anda. Sebelum Yesus, Anda selalu cari jalan sendiri. Benar? Waktu Anda remaja belum percaya kepada Yesus, Anda menjadi, siapa di sini mau menjadi kaya? Siapa mau menjadi kaya? Ya, amin. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Siapa mau menjadi terkenal? Ya, penyanyi terkenal atau sepak bola. Siapa? Penuh dengan pikiran tentang Allah? Tidak. Sama sekali tidak. Anda mulai berpikir tentang Allah karena Allah kasih pikiran itu kepada Anda. Amin. Dia mau rekonsiliasi hubungan Anda dengan Dia karena Dia mengasihi Anda. Oke? Jadi, tapi mari kita lihat 2 Korintus pasal 5 mulai dengan ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, musuh. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah apa? Mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Wow, ini kita ada pendamaian di antara Allah dan kita. Lihat yang kedua. Nah, ini kunci untuk hari ini. Mengapa saya mau menyampaikan ini? Lihat ayat 18 yang terakhir. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Maksud Paulus, Anda dapat pendamaian di antara Allah dan kita. Tapi sekarang Allah memberi anugerah itu, karena itu anugerah. Dia percaya kepada Anda, sungguh-sungguh percaya, satu pelayanan. Pelayanan itu apa? Pendamaian. Apa artinya itu? Injil. Jadi nomor 1, tugas Anda langsung dari Allah kasih anugerah adalah Injil. Kita baca terus. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah sekali lagi mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Okay. Cukup jelas saya bilang. Goal Anda dalam 4 tahun? 4 tahun di STB? Ya, Pak. Goal Anda dalam 4 tahun adalah menjadi orang yang membawa pendamaian kepada orang lain. Amin. Artinya membawa Injil. Ini goal pertama. Bukan musik, bukan mengembalakan, bukan semua hal. Ya maaf,
dosen-dosen. Tapi nomor satu adalah menjadi penginjil. Amin. Itu goal satu. Karena sekali lagi, tanpa Injil tidak ada gereja. Ya. Tanpa Injil tidak ada gembala. Tanpa Injil tidak ada guru agama. Tanpa Injil tidak ada gedung itu, seminari ini. Tanpa Injil, saudara. Ini nomor satu. Jadi saya mengharap yang akan turun hari ini, karena seperti saya dan teman-teman saya, kami tidak akan menyampaikan. Kami akan lihat saudara menginjili. Saya mengharap Anda punya beban lebih dalam untuk melakukan itu. Karena kalau kita kembali, ayo mari kita ambil sikap seperti Paulus. Paulus Kristus Yesus apa? Hamba, budak. Budak melakukan apa? Semua yang Tuhan bilang. Amin. Jadi ini Paulus menjelaskan dia telah mempercayakan. He gives it to you. Dia memberi kepada itu dengan kepercayaan Anda akan melakukan itu. Ya. Kalau saya menolong Anda dengan biaya sekolah, saya percaya Anda akan pakai dana ini untuk belajar di sekolah. Amin. Ada kepercayaan dari saya. Allah memberi hal itu kepada Anda. Karena dia percaya bahwa Anda akan melakukan itu. Kasihan kalau tidak melakukan itu. Kasihan. Mari kita ke 1 Korintus pasal 9. Banyak ayat pagi ini benar. Saya akan mulai dengan pasal 9 ayat 16. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk menegakkan diri, sebab hal itu merupakan seharusnya begitu. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya kira saya membaca salah. Ya, mungkin karena bahasa saya tidak secukup, tapi ayo saya akan membaca lagi, oke? Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri, sebab hal itu merupakan harusnya begitu. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah. What was me if I don't preach the gospel? Anda merasa seperti itu? Celakalah. Itu lebih keras daripada ini. What was me? Oke, tapi saya suka bahasa Indonesia. Bahasa Spanyol, ay. Tapi bahasa Indonesia dapat artinya lebih baik. Celakalah kalau saya tidak menyampaikan Injil. Kasihan loh. Kasihan loh kalau Anda tidak memberitakan Injil, khususnya waktu Anda wisuda dan bekerja atau mengembalakan dan sama sekali tidak ada penginjilan. Kasihan. Kasihan. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, saya melakukan tanpa gaji. Maksud Paulus, walaupun
saya layak dapat gaji besar, saya tidak akan melakukan itu karena gaji. Tapi celakalah kalau saya tidak melakukan itu. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Lihat, dari Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, apa yang paling penting tentang Paulus? Apa? Beritakan Injil. Injil. Apa yang paling penting untuk saudara? Injil. Injil. Amin. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Tidak aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku dapat apa? Memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku apa? Memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat apa? Memenangkan mereka yang hidup di bawah hukuman Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukuman Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat apa? Memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat apa? Memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala sesuatu, segala galanya, supaya aku mendapat mungkin menyelamatkan bagian dari mereka. Amin. Paulus menjadi siapa saja, supaya dia bisa memenangkan orang. Ini hasrat dia, ini karena ada kasih Allah dalam hidup dia. Apakah saudara punya kasih Allah dalam hidup Anda, supaya nomor 1 itu adalah Injil? Jadi celakalah kalau saya tidak menginjili. Kasihan dulu kalau Anda tidak menginjili. Nomor 1. Saya profesional pelukis. Saya profesional graphic design. Allah memberi kepada saya talenta melukis. Saya kerja untuk NASA sebagai artist di NASA. Gaji tinggi. Ibu Mari gaji tinggi. Tidak ada guna kalau saya tidak menyampaikan Injil. Paulus selesai dengan ini. Semuanya ini aku lakukan karena apa? Injil. Karena Injil. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. Dia mau menjadi bagian dalam semua orang memberitakan Injil. Dia mau menjadi bagian bersama Yesus, bersama Paulus, bersama Petrus. Dia mau bersama semua yang memberitakan Injil. Ini penting. Saya mengharap saudara-saudara di sini punya sikap yang sama. We are all part of the same thing. Kita semua di sini bagi hal yang sama. Khususnya di seminari STTPN, karena ini bukan universitas biasa. Ini khusus untuk melengkapi orang untuk pelayanan. Amin. Amin. Jadi nomor 1 untuk Anda adalah Injil dan menjadi bagian dari hal itu. Amin. Amin. Jadi mari kita hari
hari ini, siapkan hati. Siapkan hati. Siapkan pikiran. Menjadi proaktif. Saya akan memberitakan Injil. Semua di sini, bukan bagian, semua. Tahun 1993 saya orang seminari juga. Saya merintis satu gereja. Dan saya membangun gereja dengan Injil. Tapi saya belum punya skill. Jadi kalau saya anggota gereja menginjili, saya harus menginjili. Jadi saya belajar bagaimana menginjili supaya saya bisa menjadi contoh untuk jemaat. Saudara-saudara Anda untuk menjadi contoh kepada orang lain, karena dalam sekolah ini akan dilengkapi untuk menjadi pemimpin. Amin. Bukan hanya gembala atau guru, tapi menjadi pemimpin. Jadi Anda butuh menjadi teladan. Dalam 3 tahun kami bangun gereja, ada 100 orang. Semua bukan Kristen. Semua jangkauan karena Injil. 10 tahun, karena kami pulang 10 tahun, gereja saya bangun lagi. Mereka sama sekali tidak menginjili. Saya melatih mereka, meladangkan mereka semua. Gereja itu bahasa Inggris. Tapi karena mereka dilatih, mereka mulai menjangkau, menginjili. Gereja menjadi bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Sampai hari ini, gereja terus bertumbuh karena apa? Karena Injil. Saudara-saudara, kalau mau merintis gereja, kalau mau bertumbuh gereja, kalau mau bertumbuh kelas-kelas di sekolah, harus dasarkan dengan apa? Injil. Itu saya mengharap saudara dapat dari khotbah ini, Pak. Injil. Oh, Pak David selalu bicara tentang Injil. Ya, benar. Dan Tuhan mau Anda menjadi bagian. Mengapa Dia mempercayakan hal itu kepada saudara. Amin. Jadi mari kita dapat skill dan menginjili. Mari kita berdoa.